Kalau lihat dia cerdas, Gaza itu bagaimana dia dapat Gaza itu tanpa mengorbankan manusia seorang pun. Dia dapat. Itu baru pinter. Ibarat mengambil tepung, rambut di dalam tepung. Rambutnya keluar, tepungnya tidak berserak. Itu baru orang pinter. Istilah Minang kan begitu. Cuma ambil rambut di dalam tepung. Tepungnya tidak terbuang, itu rambut bisa diambil. Sehingga tepung tadi bisa dibuat kue, tidak menyalah untuk dimakan, tak ada rambut di sana. Nah, kalau memang pinter Yahudi itu seharusnya bisa dia ambil Gaza itu dengan cara apa? Bekerja sama. Tim ahlinya kan Yahudi, silakan. Jadi Gaza beruntung, Yahudi pun beruntung. Itu baru pinter. Tapi kalau dimusnahkan orang semua, itu singa namanya itu, binatang seperti itu tuh. Dimusnahkan lalu diambil. Dimusnahkan ini lupa dia bahwa dia akan dimusnahkan pula. Di sini kebodohannya. Masya Allah. Jadi kenapa Gaza itu mau diambil? Karena di bawah Gaza itu banyak gas, banyak triliunan kubik gas, minyak juga banyak di bawah Gaza itu ingin dikuasai oleh Amerika. Amerika yang duluan tahu. Kata Amerika, ini di Israel. Nah, ini di bawah Gaza ini banyak sekali ini minyak dengan gas. Harus kau ambil itu. Oh iya ya, berdualah kita sama-sama. Jangan kita aja. Kita bawa Perancis, kita bawa Jerman. Oh ya, pokoknya kita lah yang akan memiliki ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bikin Teluk Akabah itu menujunya ke Gaza. Kita bikin terusan nanti mengalahkan terusan Suez. Kita namakan terusan Ben Gurion, nama presiden pertama dari Israel. Rupanya dia memilih jalan kekerasan, kan bodoh namanya itu. Digunakan nuklir, digunakan macam-macam peluru yang bisa dikendalikan, ya, rudal, granat, entah apalagi yang makanan yang diracun, yang dikasih narkoba di dalam tepung, segala macam ingin memusnahkan orang Gaza. Iya, marahlah seluruh dunia, didemo lah oleh rakyatnya sendiri. Itu Trump itu kan didemo oleh seluruh mahasiswa di Amerika, seluruhnya. Berhentikan itu Trump. Siapa jadi buruan sekarang yang Netanyahu? Ya, itu karena bodohnya. Itu yang namanya pintar-pintar bodoh, pintar-pintar teknologi bodoh dalam bidang rohani. Coba lihat, belajarlah kepada Nabi Muhammad, hei orang Yahudi. Bagaimana Nabi Muhammad menaklukkan Mekah? Kan tidak boleh itu naik haji. Pasukan Nabi Muhammad itu banyak sekali, 10.000 pasukan dipimpin oleh Nabi Muhammad. Itu namanya Fathu Mekah, menaklukkan Mekah. Satu tetes pun darah tidak ada yang tertumpah, dan Mekah takluk di bawah pimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai hari ini Mekah takluk di bawah ajaran Islam. Pada dahulu penyembah berhala, dan orang Yahudi juga banyak di situ, Nasrani juga ada. Semuanya takluk dan bersyahadat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang yang pintar. Tak ada darah yang tertumpah. Caranya bagaimana oleh Nabi Muhammad? Caranya, hei orang Mekah, kami membawa 10.000 tentara dari Madinah. Kalau kalian melawan, kalian akan merasakan akibatnya. Akan tetapi aku sayang kepada kalian. Aku adalah saudaramu. Aku lahir di Mekah. Karena itu siapa yang hari ini yang masuk ke Masjidil Haram, dia selamat, tak boleh diganggu. Yang kedua, siapa yang berlindung di rumah Umayyah, dia selamat. Jadi waktu itu Umayyah itu adalah pimpin Quraisy yang sangat hebat. Dia sangat benci kepada Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad menghormati dia dengan
siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan, Abu Sufyan dia akan selamat. Terhormatlah terasa Abu Sufyan, akhirnya dia masuk Islam. Abu Sufyan bin Umayyah, tak ada satu tetes pun darah yang tertumpah, seluruhnya akhirnya dipersaudarakan. Baik, itu namanya pinter, takluk, tapi semuanya baik-baik saja. Nah, kalau pintarlah orang Yahudi itu, bagaimana Gaza itu takluk, orang Gaza sayang sama orang Yahudi, Yahudi itu sayang sama orang Gaza, yang banyak hasilnya itu tadi dinikmati bersama-sama. Karena orang Gaza kurang teknologinya, datang teknologi dari Israel. Karena Israel tak punya tambang, inilah tambang, olahlah oleh kalian. Kita sama-sama menikmati rahmat karunia dari Allah. Itu baru pintar. Ini tidak. Dimusnahkan orang semua yang disebut dengan genosida, genocide. Genosida itu memusnahkan semuanya. Seperti orang-orang Inggris yang memusnahkan suku Indian di Amerika. Indian merah itu yang banyak memiliki tanah yang sangat luas, memiliki ladang-ladang pertanian, gembala-gembala sapi-sapi hutan yang sangat banyak itu dimusnahkannya semua oleh orang Inggris. Itu enggak pinter dia. Akibatnya berbalik, kepala-kepala suku itu walaupun akhirnya terbunuh melawan semua. Jadi mereka hanya pinter dalam bidang teknologi tapi bodoh dalam bidang rohani. Karena dia bodoh orang barat ini terhadap rohani, akhirnya sekarang mereka menemukan hal-hal yang selama ini tidak mereka sentuh. Mulailah dia mengenal Islam. Masya Allah. Dan Yahudi sudah banyak sekarang yang bersyahadat. Maaf, forgive me Iran, forgive me. We are coming for Islam today. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. We are Muslim today. Mulai hari ini kami sama-sama masuk Islam. Stop, jangan serang kami lagi, maafkan kami. You are winner, kamulah pemenang. We lost, kami ini kalah. Nah, baru terusik sedikit kepintaran dalam bidang rohani. Selama ini mereka sangat bodoh dalam bidang rohani. Masya Allah. Nah, itu yang jahiliyah itu sebetulnya. Yang jahiliyah itu bukan kebodohan dalam tulis menulis, dalam bidang teknologi, tidak. Kebodohan dalam bidang rohani. Nah, sekarang orang barat menemukan, karena di barat itu banyak sekali Yahudinya, termasuk pendiri Amerika itu sebagian besar orang Yahudi. Sehingga Amerika itu adalah Israel besar, sedangkan Israel itu Amerika kecil. Sami mawon. Maka senyum-senyum saja Netanyahu itu dengan Trump. Orang sudah banyak-banyak mati, dia senyum-senyum saja. Ya Allah, karena ketololan rohaninya. Kalau memang rohaninya berfungsi, hatinya berfungsi, nangis dia. Ya Allah, banyaknya sudah 50.000 orang mati, anak-anak yang tak bersalah, wanita hamil, yang tua-tua. Orang mau mengambil bantuan itu malah dibom, ditembaki. Apakah bodoh itu? Bodoh dalam bidang rohani. Masya Allah. Nah, itu yang merusak, itu kata hadis Nabi, faqihun fajirun. Orangnya pinter-pinter tapi zalim, bodoh dalam bidang rohani. Saya ulangi, hadis Nabi riwayat Ad-Dailami dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, afatuddin salasatun, yang merusak agama, merusak dunia ini ada 3. Yang pertama namanya faqihun fajirun, orang-orang cerdas, cendekiawan, pintar tapi jahat. Itu yang pertama. Yang kedua imamun jairun, pemimpin yang terpeleset, yang zalim, salah langkah pemimpin ini.
Sehingga dia menjadi zalim. Ini bahaya. Janganlah pemimpin kita salah langkah seperti Jokowi misalnya. Itu salah langkah dia. Banyak lagi pemimpin yang lain ya, koruptor semakin banyak. Itu karena salah langkah, kurangnya pengawasan. Tak ada yang mengawasi. Orang kadang-kadang untuk korupsi itu tidak berniat. Enggak ada niat mau korupsi. Tapi karena enggak adanya pengawasan, daripada diambil orang lain, dia yang ambil dengan berbagai-bagai cara. Nah, ada suatu kantor, saya mengurus pajak, yang pegawai-pegawainya di depan, sebentar ngasih, ini uangnya di sini taruh, Sebentar lagi datang kawannya yang baru datang, diambilnya sedikit, datang yang diambilnya semua, sampai kosong semua. Datang komandannya terkejut, ini kok bisa kosong semua? Tadi saya lewat di depan kok banyak. Nah, kenapa? Karena lemahnya pengawasan di segala bidang. Kalau tidak diawasi, akibatnya orang sewenang-wenang. Kesempatan terbuka, walaupun tak ada niat, tapi kesempatan terbuka, dia menjadi zalim, menjadi jahat. Yang ketiga yang merusak itu mujtahidun jahilun, para pejuang yang tidak bisa membedakan mana kawan mana lawan. Jahil, dia pejuang, semangatnya berapi-api. Kita hantam orang kafir, kita hantam bid'ah, kita hantam khurafat, kita hantam tahayul. Tapi tak tahu dia yang mana teman, yang mana lawan. Musuh malah didekati, yang teman dimusuhi. Jadi tidak ada peta perjuangan, tidak ada sama dia. Kawan dimusuhi, musuh dikawani. Masya Allah, itu namanya mujtahidun jahilun, pejuang yang jahil. Jadi apa diminta hormat? Jadi yang teman kita sesama muslim, itu teman kita. Walaupun berbeda akidah sedikit seperti Syiah ya, memang beda dengan kita, tapi dia muslim. Nah, sama-samalah kita berjuang melawan orang kafir, orang-orang barat, orang Yahudi. Ini tidak bisa membedakan. Apa katanya? Janganlah dibantu lagi Iran itu, jangan dibantu lagi Palestina itu. Kenapa? Karena alirannya beda dengan kita. Katanya tidak boleh begitu. Itu namanya tidak mampu membedakan yang mana musuh, yang mana yang teman. Harus dibedakan. Kalau Iran itu teman kita yang berbeda mazhab, beda. Kan Syiah itu beda dengan kita, dia boleh nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu nikah 6 bulan lalu cerai. Nanti kalau punya anak dia kirimkan. Nikah setahun cerai, kawin kontrak, boleh. Itu tak semua Syiah seperti itu. Itu oknum. Yang Khomeini saja, Khomeini yang dulu, sekarang kan Ali Khamenei. Kalau dulu Khomeini sudah berkhutbah berkali-kali, hilangkanlah, hapuskanlah oknum-oknum yang nikah mut'ah itu. Itu memang ada, sudah budaya Iran sebelum Islam datang. Jadi budaya-budaya yang lama itu setelah Islam datang, masa perang habis, disangkanya masih zaman perang. Zaman perang Nabi memang boleh dulu mut'ah itu. Zaman perang sudah habis, dia masih meneruskan. Yang meneruskan itu bukan ajarannya, tapi oknum dari Syiah itu. Jadi enggak seluruhnya. Nah, kita musuhi pula yang berbeda mazhab tadi itu, rugi kita. Tapi kalau Yahudi dan Nasara itu terang-terang, Al-Quran mengatakan walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi selama-lamanya, orang-orang Nasara selama-lamanya
tidak akan pernah senang hatinya kepadamu sebelum kamu tunduk dan patuh mengikuti ajaran mereka. Sebelum kamu tunduk di bawah telapak kaki mereka, mereka tidak akan senang. Itulah melahirkan imperialis, penjajahan. Itulah yang menimbulkan kolonialisme. Kolonialisme itu mencaplok negara lain dijadikan negara dia. Begitu begitu cara-cara mereka menunjukkan kebodohan karena kerakusan terhadap kehidupan dunia.